Selamat pagi teman-teman, selamat siang dan selamat malam. Berjumpa dengan saya Yusuf Nur Rahman. Di sini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai ASN. Nilai-nilai ASN ada aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini kita bersama salah satu seorang ASN yang bernama Bapak Heri. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit untuk mengetahui penerapan nilai-nilai ASN dalam tempat kerja Bapak Heri. Untuk waktu dan tempat, untuk perkenalan Bapak Heri, saya persilahkan. Ya, masih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bahwa nama saya Herianto SHMM. Jabatan saya di lingkungan ASN Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang dalam keistimewaan adalah nomenklaturnya adalah Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono. Saya sebagai Kepala Dinas mulai dari tahun 2018. Dapat dijelaskan Bapak tupoksi dari jabatan Bapak? Jadi masih Mas Yusuf, jadi tugas pokok fungsi saya selaku yang dituakan di Dinas Pertanahan Tata Ruang perlu disampaikan bahwa tugas fungsi Dinas Pertanahan Tata Ruang itu ada 3. Yang pertama adalah di bidang pertanahan, kedua adalah di bidang penataan ruang, keempat ada di bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Kemudian di bidang pertanahan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah terkait dengan penatausahaan tanah desa, tanah kadipaten, tanah kasultanan, dan tanah pemerintah daerah. Nah, yang dimaksud penatausahaan adalah mulai dari pengurusan status hak, baik itu tanah desa, tanah pemerintah daerah, tanah kadipaten, dan tanah kasultanan. Itu adalah memfasilitasi terkait dengan pengurusan legalitas status hak kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah juga fasilitasi di dalam rangka permohonan izin untuk pemanfaatan tanah desa, tanah kadipaten, dan tanah kasultanan. Itu kami memfasilitasi izin kepada gubernur, baik menyiapkan bahan kajian maupun rekomendasi untuk pemanfaatannya baik oleh pihak ketiga, oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah daerah. Kemudian selain itu juga adalah memfasilitasi penggunaan tanah-tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk kepentingan umum. Memfasilitasi dalam arti adalah melakukan penganggaran sewa atas tanah-tanah, baik itu tanah desa dan tanah-tanah pihak lain yang digunakan untuk pembangunan untuk gedung-gedung pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian fungsi yang lain lagi adalah terkait dengan legalitas pensertifikatan tanah milik masyarakat yang terdampak kepentingan umum. Itu juga menjadi ketugasan kami. Termasuk juga menyelesaikan sengketa tanah, baik tanah garapan maupun tanah-tanah SGPAG dan tanah pemerintah daerah. Jadi di pertanahan ada 3 fungsi. Kemudian di bidang penataan ruang. Penataan ruang adalah menyiapkan bahan untuk penataan ruang dari penataan ruang wilayah daerah dalam bentuk rencana tata ruang wilayah daerah. Kemudian
membuat rencana detail tata ruang RDTR. RDTR itu meliputi beberapa baik di perkotaan maupun di dalam satu kawasan tertentu yang disebut adalah RDTR, rencana detail tata ruang daerah. Kemudian lebih detail lagi juga menyiapkan yang dinamakan RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang selanjutnya juga adalah mensosialisasikan terkait dengan rencana pemanfaatan ruang daerah kepada pihak-pihak lain, masyarakat dan stakeholder yang lain. Itu terkait di bidang penataan ruang. Di bidang pelaksanaan dan pengawasan adalah yang pertama adalah penegakan terkait dengan penataan ruang, apakah di dalam prakteknya terjadi pelanggaran atau tidak. Itu jadi modal tugas kami di bidang pelaksanaan pengawasan, termasuk juga menyiapkan kajian teknis terkait dengan pelayanan masyarakat dan pihak lain, pihak ketiga yang akan memanfaatkan tanah. Yang munculnya nanti adalah rekomendasi pemanfaatan ruang yang itu digunakan menjadi salah satu kunci izin penggunaan tanah. Jadi itu yang di bidang pelaksanaan pengawasan. Kemudian juga fungsi menerbitkan advice planning sebagai salah satu syarat dalam rangka penerbitan IMB. Itu menjadi tugas. Kemudian juga membuat database data dan informasi baik terkait dengan pertanahan maupun terkait dengan ruang, efektivitasnya sejauh mana, kemudian pelanggarannya sejauh mana. Itu database ada, termasuk baik tanah pemerintah, tanah SG, tanah desa, dan tanah pemerintah daerah dalam dalam peta digitasi. Itu adalah beberapa tugas di bidang pertanahan, termasuk melaksanakan pengadaan tanah baik di bawah 5 hektar maupun lebih dari 5 hektar. Itu adalah tugas fungsi kami di bidang pertanahan dan tata ruang. Gimana teman-teman? Sangat menarik sekali tugas dari Bapak Heri selaku Kepala Dinas. Kemudian kita lanjut untuk dalam konteks yang akan kita bahas. Menurut Bapak, pentingkah seorang ASN memiliki dan menerapkan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, Bapak? Jadi di dalam rangka jiwa seorang ASN itu adalah sangat dibutuhkan terkait beberapa parameter sebagaimana yang telah disebutkan. Yang dimaksud aneka adalah bahwa seorang ASN itu dituntut. Yang pertama, komitmen adalah bahwa kita selaku ASN itu adalah melayani. Fungsi kita adalah melayani, bukan pelayan, bukan dilayani tapi melayani. Jadi aneka itu adalah bahwa seorang ASN dituntut tidak hanya tahu di satu bidang, tetapi harus mempunyai pemikiran yang komprehensif. Jadi di dalam pemerintah daerah itu tidak bisa orang hanya tahu bidangnya sendiri, tetapi harus terjadi sinkronisasi dengan bidang-bidang lain, mengingat tugas fungsi di masing-masing OPD itu selalu berkaitan dengan tugas fungsi di OPD lain, yang itu merupakan mata rantai yang berkesinambungan. Karena secara makro bahwa OPD itu adalah hanya terjadi pembagian tugas, tapi endingnya adalah semuanya adalah fungsi pemerintah daerah. Jadi fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga saya sampaikan bahwa seorang ASN harus tahu beberapa regulasi, beberapa arah kebijakan secara makro, sehingga apa yang dilakukan tidak menjadi timpang, artinya bisa berkesinambungan dengan ketugasan yang lain. Contohnya, orang menerbitkan salah satu syarat IMB, akan IMB diruntut kepada OPD lain, yang ini akan menjadi pijakan-pijakan secara berjenjang, sehingga sekali lagi aneka tadi sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas.
bahwa seorang ASN harus menguasai satu regulasi, beberapa regulasi, sehingga yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas adalah ketentuan peraturan perundangan. Sehingga seorang ASN di samping bekerja juga harus terlebih dahulu, satu adalah menguasai tugas fungsinya. Yang kemudian yang kedua adalah mengetahui ketentuan peraturan undangan yang bersinggungan dengan tugas fungsinya, sehingga di dalam melaksanakan kajian itu bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi formil maupun material. Formil artinya bahwa apa yang dilakukan seorang adalah sesuai ketentuan. Materialnya bahwa apa yang dilakukan oleh ASN adalah betul-betul dilaksanakan betul, tidak hanya ABS. Artinya apa yang dilakukan betul-betul dirasakan, betul-betul bisa memberikan satu benefit, satu outcome pada pemerintah daerah secara nyata. Jadi dua hal itu, akuntabilitas adalah bisa dipertanggungjawabkan formil dan material, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara publik itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian apa Mas Yusuf yang satu? Nasionalisme Bapak. Nasionalisme, bahwa seorang ASN itu berpikirnya harus tadi soal makro, artinya harus mengetahui rencana pembangunan. Jadi mengetahui yang pertama adalah rencana RKPD, rencana kerja pemerintah daerah itu dibuat tahunan. Kemudian mengetahui rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan, RPJMD itu seperti apa. Kemudian mengetahui rencana pembangunan jangka panjang, rencana RPJP, itu harus mengetahui itu. Kemudian semuanya itu menjadi dokumen yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, yang otomatis itu menjadi tugas seorang ASN sesuai dengan bidangnya, karena ada target. Kalau target itu tidak tercapai, berarti kinerja pemerintah daerah adalah jelek. Itu adalah terkait dengan apa tadi? Nasionalisme. Kemudian bahwa seorang ASN harus memiliki, jadi di dalam rangka melaksanakan tugas tidak hanya melunaskan kewajiban, tetapi seorang ASN harus mempunyai komitmen yang betul, yang misinya adalah betul-betul mengabdikan diri pada masyarakat dan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya salah-salah, maksimalkan. Jadi sekarang itu harus kita itu bekerja maksimal artinya apa yang potensi yang ada pada diri kita sendiri, soalnya dimaksimalkan, jangan hanya asal bekerja. Kita harus mempunyai jiwa adalah berkarya. Kalau Pak Bupati, Pak Asto itu, kita tidak hanya bekerja tapi kita berkarya. Kalau berkarya itu hasilnya ada dan nyata. Kemudian berkarya itu tidak hanya mental seorang buruh, tetapi betul-betul mental seorang abdi negara. Jadi itu sangat penting, jiwa nasionalisme dalam arti juga karena kita sekaligus pemerintah daerah adalah yang pertama nasional sebagai pemerintah daerah. Maka yang pertama paling penting adalah mencintai pekerjaan. Seorang ASN yang tidak pernah mencintai pekerjaan maka tidak akan optimal di dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Itu kunci. Jadi kunci pertama adalah komitmen mencintai pekerjaan, mencintai pemerintah daerah. Itu utama, menjadi satu parameter yang akan menimbulkan outcome, impact dan benefit di dalam rangka pelaksanaan tugas. Itu adalah terkait nasionalisme. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan etika publik Bapak. Etika publik. Jadi saya sampaikan bahwa seorang ASN itu fungsi utamanya adalah mengetahui pelayan masyarakat. Sehingga di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas maka yang dinamakan senyum, yang dinamakan keramaan itu adalah penting. 5S nih Bapak. 5S, kemudian rahasia jabatan, rahasia pemerintah daerah juga harus dijaga. Jadi
Jadi etika sangat penting. Kemudian etika di dalam rangka baik di dalam lingkup pekerjaan di masing-masing OPD, di tingkat seksi, tingkat bidang, di tingkat OPD itu harus secara berjenjang etika. Karena tanpa etika maka saya yakin seorang ASN akan tidak bisa maksimal dalam bekerja mencapai hasil yang maksimal. Terus yang selanjutnya komitmen mutu Bapak untuk peningkatan. Mutu tadi saya sampaikan bahwa yang pertama mutu adalah dimulai dari saya sampaikan awal bahwa seorang ASN harus benar-benar memaksimalkan potensi yang ada, belajar dan belajar, mengembangkan ilmu di sekolah, di akademik itu hanya dasar, tapi pengembangan penyesuaian dengan kondisi itu sangat dibutuhkan. Sehingga mutu itu menjadi satu hal. Mutu dalam arti adalah nyata, karya nyata. Apa yang dilakukan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ada seorang ASN yang kadang-kadang nanti asal bekerja nanti kan dikoreksi, dan itu salah. Jadi mutu maka sekali lagi apa yang ada, potensi yang ada harus dimaksimalkan. Jangan hanya tadi asal menunaikan tugas, tapi potensi yang ada di kita sesuai dengan komitmen mencintai, maka maksimalkan apa yang ada, maksimalkan, torehkan apa yang menjadi kemampuan kita untuk bisa menyumbangkan pemikiran karya nyata kepada pemerintah daerah. Artinya dalam diri ASN itu harus semakin berkembang ya Bapak, tidak stuck dalam rutinitas yang sebegitu-begitu saja. Iya, jadi itu, tetapi itu tadi harus dilandasi jiwa pengabdian. Jiwa pengabdian sama penting, komitmen hati nurani seorang ASN setelah melaksanakan diangkat menjadi CPNS itu sangat penting dalam rangka mengembangkan visi dan misi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Apa visi dan misi pemerintah daerah itu harus menjadi pegangan utama. Untuk yang terakhir Bapak, dari nilai-nilai dasar ASN tentang anti korupsi. Jadi bahwa dengan terbitnya undang-undang korupsi, yaitu undang-undang nomor 39 tahun 99 dan 20, maka ada transformasi ketentuan regulasi mengenai undang-undang korupsi. Jadi yang dulunya tindakan seorang ASN itu misalnya kejahatan yang di dalam KUHP sekarang sudah masuk menjadi korupsi. Apapun yang dilakukan oleh ASN itu adalah kategorinya nanti tindak pidana korupsi. Nah, untuk mencegah korupsi maka satu adalah komitmen. Komitmen. Jadi artinya fakta integritas kita sebelum melaksanakan tugas itu menjadi pegangan. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan bahwa seorang ASN harus memahami regulasi yang ada itu seperti apa dipelajari. Nah, apa yang kita laksanakan itu adalah mengimplementasikan dari regulasi, merunut satu. Kemudian dilandasi dengan jiwa yang tidak mempunyai keinginan untuk memiliki, menguntungkan diri sendiri, mengabdi ya Bapak, menguntungkan orang lain. Jadi kita adalah pelayan mengabdikan diri dengan gaji yang ada, dengan kompensi yang diberikan pemerintah daerah. Apalagi saat ini tidak seperti itu, saya kira sudah cukup, sehingga kembali pada satu komitmen bahwa seorang ASN harus betul-betul di dalam jiwanya tertanam tidak mempunyai satu hati niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, untuk melakukan nepotisme, untuk melakukan kolusi di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Itu harus komitmen, karena kalau tidak mempunyai komitmen, kembali pada komitmen, maka apapun itu yang namanya di pekerjaan itu ada beberapa celah. Maka saya tekankan, saya selaku kepala dinas kepada
teman-teman ASN, maka komitmen untuk tidak melaksanakan korupsi itu menjadi satu yang harus tertanam di hati nurani. Nggih. Gitu. Bagaimana teman-teman, keren sekali nggih penjelasan dari Bapak Heri. Kemudian Bapak Heri, saya ingin bertanya, apakah yang Bapak Heri jelaskan tadi sudah diterapkan di OPD Bapak dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat? Jadi saya tadi sampaikan awal, tusi kami di samping menyajikan satu kebijakan di beberapa bidang pertahanan, tata ruang, ada fungsi tadi pelayanan di bidang lakuas. Kita itu melayani sebagai sekretariat terkait dengan tim koordinasi penataan ruang daerah. Kita membuka pelayanan dan advice planning. Jadi teman-teman di dalam melayani itu saya minta untuk tidak melakukan satu tindakan yang menerima hadiah, menerima apapun dibentuk, maka di tempat tugas kami selalu terpampang bahwa pelayanan gratis, kemudian slogan surat anti korupsi juga terpampang, bahkan termasuk juga ada apabila di dalam pelayanan itu ada hal-hal yang menyimpang, maka juga sudah ada nomor HP yang harus melaporkan kepada siapa. Kemudian kita buka kotak surat saran dan lain sebagainya. Jadi saya selalu menegaskan dengan teman-teman untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, satu itu. Kemudian jangan pernah melakukan satu perbuatan yang sebenarnya tidak bisa menjadi bisa menjadi tidak bisa. Itu selalu kami tekankan. Kemudian kami juga melakukan satu evaluasi setiap bulan, terus saya kumpulkan untuk saya evaluasi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing ASN sesuai dengan seksi dan bidangnya masing-masing. Bahkan saya target bulan ke depan mau seperti apa dan lain sebagainya, sehingga kendala yang ada itu selalu termonitor, tersolusikan. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, pelanggaran itu kan biasanya selalu ada nggih. Nah, pelanggaran dalam bidang aneka ini di tempat Bapak biasanya seperti apa, Bapak? Kalau pelanggaran di bidang aneka itu di tempat kami pengetahuan saya selama ini tidak terjadi. Jadi semua tetap komitmen pada rel yang ada, pada apa yang kita gariskan. Karena tadi kita selalu melakukan diskusi, kita melakukan komunikasi dengan teman-teman, sehingga selama ini alhamdulillah tidak terjadi satu pelanggaran apapun terkait dengan itu. Hanya kemungkinan jujur kalau kita lihat kami diangkat sebagai CPNS tahun 95. Itu agak ketaatan ASN itu agak menurun. Jadi jiwa kerja kerasnya, kalau pandai-pandai, tetapi jiwa kerja kerasnya untuk yang dinamakan pengabdian itu agak kendor. Jadi ketaatannya agak kendor. Karena mengapa? Karena satu, dari awal tidak ada penggemblengan. Kalau kami di waktu 95 jadi CPNS, prajabatannya 3 bulan. Kemudian sekarang hanya berapa minggu dan lain sebagainya. Pembekalan yang kurang, sehingga saat ini pandai-pandai, kalau pandai sekarang, tetapi yang dibutuhkan adalah mentalitas. Mentalitas yang harus ditingkatkan. Jadi jangan bekerja berbasic pada satu hanya mementingkan kalau ada uang ya berangkat, tidak ya menjadi itu. Jadi itu yang saya masih prihatin. Kalau kami boleh menilai sekarang itu terjadi agak degradasi. Kalau saya dulu terlambat itu dengan pimpinan takut, sekarang nggak takut. Kemudian pulang mendahului dan lain sebagainya tidak, sehingga ketaatan dan mentalitas terhadap komitmen itu yang
Kalau tidak kita benahi maka Nggih. akan terjadi penurunan. Nah, harapan kami dengan adanya ini maka butuh pengembangan mental-mental ASN yang baru untuk bisa komitmen terhadap pekerjaan, Nggih. apalagi sudah didasari dengan ilmu yang sekarang sudah lebih pandai, maka harusnya lebih dengan komitmen yang tinggi maka akan menghasilkan satu output dan outcome yang lebih baik daripada yang dulu. Nggih. Untuk yang mental tadi Bapak, kalau mental kan dari diri sendiri nggih. Ada rencana perbaikan ke depan agar mental para ASN yang kurang tadi agar semakin baik dari hari ke hari? Ya, kalau kami mengusulkan bahwa seorang CPNS yang masuk pertama memang harus mendapat pembekalan, Nggih. harus mendapat satu pengembelengan. Jadi harus dilakukan pengembelengan, harus diberikan satu pemahaman yang betul, pemahaman yang sebenarnya terkait bagaimana, apakah sudah siap belum masuk menjadi ASN, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan diemban. Nggih. Artinya komitmen seorang ASN harus dimulai dari awal. Kemudian kembali lagi bahwa menjadi ASN itu adalah satu pengabdian. Maka jangan sampai ASN itu hanya menjadi satu pelarian. Nggih. Jadi ASN itu jiwa mengabdi itu harus ada. Itu harus betul-betul timbul di hati nurani. Hanya tidak daripada pekerjaan sulit terus ASN. Nggih. Jadi jangan hanya menjadi pelarian, itu menjadi satu komitmen bahwa ASN memang jiwa dan raganya sudah diabdikan untuk Nggih. negara, untuk pemerintah, untuk masyarakat. Itu yang penting. Nggih. Sesuai fungsinya ya Bapak ya, di Sesuai dalam fungsinya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 nggih Pak nggih. Itu. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi Bapak, antara manajerial ASN lama dan manajerial ASN baru kan itu berbeda sekali. Artinya manajerial ASN yang sekarang itu lebih baik dibandingkan manajerial yang dulu. Kemudian dari tingkat kinerjanya, tingkat tuntutan kinerja, tuntutan dari masyarakat akan pelayanan itu kan tinggi Bapak. Apakah ada hambatan atau tantangan di dalamnya? Jadi kalau kami itu kan menaungi beberapa ASN baik angkatan lama maupun angkatan baru. Nggih. Jadi yang harus kami lakukan adalah yang pertama adalah menjadi transformasi terkait dengan teknologi yang dulu adalah berbasis pada manual, semuanya sekarang berbasis pada digital. Itu adalah satu pekerjaan yang tidak ringan untuk bisa melakukan satu transformasi seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah dari PNS yang lama yang dulu mulai manual, kemudian harus melaksanakan sekarang kalau surat ada dengan SIM, semuanya dengan sistem informasi manajemen, itu alhamdulillah semuanya sudah bisa berjalan baik. Itu tidak lepas tadi saya sampaikan, maka komitmen dan mentalitas di dalam rangka ingin mengetahui sesuatu yang baru itu yang penting. Jadi jangan lokro, jangan hanya asal bekerja, tetapi betul-betul komitmen itulah. Komitmen itu menjadikan segalanya di dalam rangka pelaksanaan tugas. Gitu. Kemudian terkait dengan tuntutan bahwa banyak hal kadang-kadang kita itu juga kalau tidak pandai-pandai hanya terkungkung pada sesuatu yang formil. Artinya bahwa saya tadi sampaikan ada ketugasan itu adalah dua hal, formil juga betul, materialnya juga betul. Jadi kalau kita terjebak pada satu memikirkan manajerial tetapi fungsi kita adalah tadi pelayan masyarakat, memajukan daerah, itu ditinggal, maka akan terjadi hanya timpang. Maka dua-duanya secara manajerial harus bagus bisa, tetapi secara karya nyata juga harus ada. Jadi salah kalau kami itu hanya
kamu harus tahu itu. Sementara yang dikerjakan formal kemudian material yang itu bisa berdampak pada masyarakat ditinggalkan, itu juga salah. Maka dua-duanya berbarengan. Maka kalau dulu orang memandang bahwa ASN itu hanya kamu, sekarang tidak ada. Harus memenuhi dua itu tidak ada. Sekarang ASN seharian itu penuh dengan pekerjaan, baik melaksanakan manajer secara administrasi maupun melaksanakan pelayanan yang bertujuan untuk melaksanakan karya nyata demi kemajuan daerah dan masyarakat. Teman-teman, sangat keren sekali ya penjelasan dari Bapak Heri. Dapat saya simpulkan dari penjelasan Bapak Heri bahwa kita sebagai ASN, nilai-nilai aneka tadi, akuntansi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu harus dipegang. Karena nilai-nilai itu adalah nilai-nilai dasar kita sebagai ASN. Nilai-nilai itu akan mengarahkan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan akan semakin meningkat, kemudian tuntutan dari masyarakat dapat terpenuhi. Mungkin seperti itu teman-teman. Dari Bapak Heri ada tambahan? Jadi hal yang perlu kami sampaikan Mas Yusuf, karena kami background saya adalah di karir pemerintah daerah itu, kebetulan kami selalu berada pada satu ketugasan yang semuanya berbentuk tantangan. Saya dibesarkan di bagian hukum, dari mulai bantuan hukum dan lain sebagainya. Maka yang paling penting bahwa seorang ASN jangan takut akan risiko, harus berani melangkah, harus berani tantangan. Itu yang paling penting. Kalau seorang ASN belum sudah takut akan risiko, maka nonsen akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Risiko itu ada. Setiap pekerjaan itu risiko ada. Maka dari awal saya sampaikan, pelajari satu regulasi di dalam pekerjaan sebelum bekerja, sehingga saya yakin dengan risiko yang ada itu bisa kita minimalisir. Satu itu. Kemudian apa yang kita lakukan itu niat kita baik, tetapi di masyarakat belum tentu niat pemerintah yang baik itu bisa diterima baik. Pro dan kontra itu selalu ada. Maka bagaimana menyikapi. Jadi jangan seorang ASN ketika menghadapi satu tantangan lari. Jadi seorang ASN harus memiliki mental yang teguh, pemberani dalam arti adalah pemberani dalam rangka menegakkan kebenaran. Apapun resikonya, memang ASN itu punya resiko. Jadi kalau kami dari awal, kalau kami melaksanakan tugas, maka resiko itu ada, dan itu tantangan. Seorang ASN itu menghadapi risiko. Bagaimana dengan risiko? Apakah bisa sukses? Kalau harusnya seorang ASN itu ketika ada risiko, suatu tantangan, maka harus menyukses. Itu baru ASN yang baik. Jadi ASN yang baik justru bisa melaksanakan tugas-tugas yang penuh risiko itu dengan baik. Kalau tugas tanpa risiko itu mungkin tidak ada hambatan apapun. Justru di tantangan-tantangan itulah kami minta seorang ASN mulai sekarang itu harus mempunyai jiwa yang tangguh. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh, tetapi hadapi semua tantangan, semua risiko dengan ketentuan regulasi. Kita on the track terhadap regulasi apapun, dan saya yakin hasilnya nanti akan baik. Terima kasih Bapak Heri atas waktunya yang telah diberikan. Teman-teman, sudah siapkah kita untuk menerapkan nilai-nilai aneka? Harus siap ya. Kita harus siap dengan tantangan, kita harus siap dengan tantangan yang ada, sehingga kita dapat menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Terima kasih Bapak Heri untuk waktunya. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat untuk menyongsong tugas ke depan yang lebih baik lagi.